Pekabaran kita pada Sabat pagi yang indah ini berjudul Daniel 11 dan akhir zaman. Daniel pasal 11 ini sering dihindari oleh banyak umat Allah dan merasa cukup dengan memahami lambang-lambang pada Daniel 2, 7, dan 8. Dan salah satu kenapa dihindari karena sering terjadi perdebatan. Dan bahkan ada perpecahan karena penjelasan Daniel 11 ini. Sebab si A mengartikannya begini dan si B mengartikannya begitu. Dan pekabaran pada Sabat pagi ini bukan untuk menambah perdebatan atau perpecahan atau menyalahkan kelompok A, kelompok B atau presenter A, presenter B, bukan. Tetapi agar kita mengerti makna utama dari nubuatan dalam buku Daniel. Sebab Daniel pasal 11 tentunya tidak berdiri sendiri. Dia bagian dari sebuah buku. Namun untuk menolong beberapa umat yang bergumul oleh karena adanya perpecahan karena pekabaran Daniel 11, kami memutuskan untuk pelajari kembali dan Sabat ini kita kabarkan. Semoga melalui pekabaran ini banyak dari kita dapat melihat kebenaran penting dari Daniel 11 dan mengambil keputusan yang benar. Sebab ini berpengaruh kepada kerohanian kita. Kita seringkali lupa dalam belajar nubuatan, fokus utamanya adalah aplikasi rohani bagi kita. Apa manfaat daripada penglihatan itu bagi kita. Sebagai dasar pendahuluan, kita perlu buat suatu fondasi supaya kita dapat mengerti nantinya Daniel pasal 11 ini. Nah, mari di awal ini kita bangun fondasinya dan untuk fondasi ini cukup agak panjang supaya kita dapat melihat gambaran besar. Sebab seringkali orang fokus kepada yang kecil-kecil, yang rinci sekali. Dia bisa mengartikan setiap ayat dengan hubungannya dengan sejarah. Oh ini kerajaan ini, oh ini raja ini. Banyak yang bisa. Tetapi pada waktu hasil dari penelitian yang rinci itu dihubungkan dengan gambaran besar, tidak nyambung. Keluar daripada jalurnya. Kita perlu lihat dulu gambaran besarnya supaya kita dapat melihat di mana nanti posisi kita ataupun peran daripada sejarah itu hubungannya dengan gambaran besar tadi. Nah, kita mulai dari Daniel pasal 2. Saya yakin umat gereja Masehat Penari ke-7, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, mengerti akan lambang-lambang ini. Ini hanya untuk menyegarkan. Kerajaan-kerajaan tersebut berakhir dan Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini, yang memenuhi dunia ini. Jadi, Daniel 2 sebenarnya mengabarkan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Daniel 2 ayat 34 dan 35. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi, dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Akhirnya ini yang utama. Itulah fokus pekabaran Daniel pasal 2. Ada sebuah kerajaan yang akan memenuhi seluruh bumi. Dan itu selamanya. Kalau yang lain berakhir. Perhatikan batu itu menimpa patung tepat pada kaki yang terbuat dari besi campur tanah liat. Tetapi yang hancur termasuk tembaga, perak, dan emas. Lihat urutannya. Dari bawah ya, besi, tanah liat, tembaga, besi, lalu tembaga, perak, emas. Ya.
Kehancuran itu meski dimulai dari bawah, tetapi merembet juga kepada kerajaan sebelumnya. Kenapa? Dengan hancurnya besi dan tanah liat, hal itu memastikan kehancuran tembaga, perak, dan emas. Artinya, peninggalan kerajaan-kerajaan sebelumnya masih dibawa sampai kepada kerajaan selanjutnya, hingga pada kerajaan besi dan tanah liat. Jadi apa yang dibangun oleh Babel masih ada dibawa turun kepada kerajaan besi dan tanah liat. Itu sebabnya saat kaki hancur, maka dari kepala sampai ke bawah hancur. Menjadi seperti sekam dan ditiup angin, tidak ada bekas. Hanya tinggal si batu, yaitu kerajaan Allah yang menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Dan kalau saudara pelajari sejarah, saudara akan lihat apalagi mungkin gambar, mungkin sistem pemerintahan, mungkin sistem militer, yang dari Babel sampai ke bawah itu ada hubungannya. Kerajaan batu itu adalah fokus dari Daniel 2, fokus dari mimpi Raja Nebukadnezar. Sering orang lupa bahwa inilah fokus Daniel pasal 2, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Demikian juga dengan Daniel 7. Orang Advent yang setia pasti tahu gambar ini, lambang-lambang ini. Kita tidak akan bahas lagi tahun-tahunnya kapan. Ya. Kita semua tahu bahwa pada akhir daripada Daniel 7 ini, kerajaan Allah akan berkuasa. Jadi, Daniel 2 dan Daniel 7 menggambarkan hal yang sama. Kerajaan-kerajaan yang sama. Hanya ada tambahan. Dalam Daniel 7, yaitu dari 10 tanduk atau 10 kerajaan Eropa yang terpecah, tumbuh satu tanduk kecil. Ini tidak disebut dalam Daniel 2. Daniel 2 hanya bilang kaki-kaki dengan 10 jari. Tidak disebutkan ada 3 jari yang putus, muncul jari kecil. Tidak disebut. Tapi di sini disebutkan ada 10 tanduk dan ada muncul tanduk kecil. Ya. Ada 3 tanduk tercabut, 3 kerajaan. Kita semua sudah tahu, sudah kita pelajari. Jadi ada informasi tambahan mengenai penglihatan yang serupa. Namun baik Daniel 2 dan Daniel 7 menyatakan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, Daniel 2 tentang Yesus datang kedua kali, Daniel 7 juga. Tetapi sebelum Yesus datang yang kedua kali, harus ada apa? Proses penghakiman pemeriksaan. Apa namanya istilah lainnya? Hari Kerafirat atau hari pendamaian. Jadi sebelum Yesus datang harus ada proses penghakiman pemeriksaan. Dan itu sebabnya dinyatakan dalam Daniel pasal 7. Kita baca ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kita tahu bahwa masa hari pendamaian itu adalah periode pembersihan. Ingat dalam prosesi di Ka'bah, jika seseorang ke Ka'bah memohon ampun, dia harus bawa domba. Domba di hadapan imam dia sembelih. Imam ambil darahnya dan bawa masuk ke dalam, percikan ke tirai. Itu bertahan sampai setahun. Nanti di hari Kerafirat, semua itu dosa-dosa yang sudah dipindahkan ke tirai, imam menghadap kepada Yang Maha Tinggi untuk meminta ampun akan semua dosa bangsa ini, dan bila mana Tuhan terima, semuanya itu akan dipindahkan ke kambing Azazel yang menunggu di luar. Itulah namanya proses pembersihan Ka'bah. Jadi pada waktu diadakan prosesi penghakiman pemeriksaan, itulah proses pembersihan Ka'bah. Karena nanti semua dosa yang telah dicatat akan diminta permohonan ampun, dan bila mana Tuhan setuju, itu akan dihapus. Dan semua yang sudah dihapus ini akan dipindahkan ke kambing Azazel, kepada setan. Nah, di mana proses
pembersihan Ka'bah dinyatakan dalam Daniel. Dalam Daniel pasal 8. Kita baca Daniel pasal 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi, ada masa Ka'bah dipulihkan atau dibersihkan. Dalam bahasa Inggris, then shall be sanctuary be cleansed. Ya. Dan itulah yang terjadi setelah 2300 pagi dan petang selesai, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1844. Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci, memulai proses penghakiman, pemeriksaan atau pembersihan Ka'bah. Ya. Ini perlu diingat. Dalam membaca buku Daniel kita perlu ingat ini, karena seringkali orang terbawa atau hanyut dengan lambang-lambang saja, tahun-tahun dan garis-garis dan bagan-bagan. Lupa bahwa ada aplikasi doktrin Ka'bah dalam mimpi atau dalam penglihatan dalam buku Daniel. Kemudian, Daniel 8 ayat 3 dan 5 dikatakan, aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Ayat 5, tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Dua kerajaan ini adalah kerajaan Persia, dilambangkan dengan domba, dan kerajaan Yunani yang dilambangkan dengan kambing. Nah, yang menarik adalah hewan yang digunakan dalam pasal 8 ini bukan hewan yang haram atau hewan yang menakutkan, tapi hewan yang digunakan dalam upacara Ka'bah, khususnya hari pendamaian. Domba digunakan untuk korban bakaran. Dan kambing nanti digunakan sebagai kambing Azazel. Ya. Supaya kita lihat rangkaian doktrin Ka'bah dituliskan dalam buku Daniel. Kita melihat ada pesan penting dari pekabaran penglihatan Daniel. Kambing lalu mengalahkan domba dan kambing berkuasa. Namun singkat, tanduk yang satu itu adalah Alexander yang agung, yang mati muda, yang begitu cepat bergerak sehingga begitu luas daerah kekuasaannya. Tapi dia oleh karena sakit meninggal. Lalu apa yang terjadi? Daniel 8 ayat 9. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Dari tanduk yang mana muncul tanduk kecil ini? Karena kita ketahui satu tanduk yang dari atas kambing itu, di kepala kambing itu, terbelah jadi 4. Ya. Karena Alexander Agung mati, dia punya kekuasaan jatuh kepada 4 jenderalnya. Tapi dari salah satu tanduk itu atau salah satu jenderal itu muncul tanduk kecil. Dalam pelajaran sebelumnya, kita tahu 4 jenderal Alexander Agung. Yang pertama, Ptolemy, berkuasa di selatan, yaitu Mesir. Seleucus, berkuasa di timur, yaitu Babylon dan Syria. Dan Kassander, berkuasa di barat, yaitu Makedonia. Nah, sebenarnya ada Lysimachus, salah satu jenderal dari Alexander Agung. Nah, Lysimachus ini bersaing dengan Antigonus. Dan pada akhirnya dengan dibantu oleh Seleucus, Lysimachus mengalahkan Antigonus. Itu sebabnya dalam beberapa tulisan seperti tulisan Uriah Smith, buku Daniel and Revelation-nya, 4 jenderal penguasa adalah Ptolemy, Lysimachus, Seleucus, dan Kassander. Nah, tanduk kecil itu muncul dari tanduk yang menguasai Makedonia. Siapa tadi? Kassander. Sebagaimana dinyatakan dalam buku Antiquities of the Jews, halaman 12, paragraf 4, yang ditulis oleh Titus Flavius Josephus. Ingat, dalam penglihatan Daniel pasal 2, sesudah Yunani muncul apa? Roma.
dan Roma muncul dari salah satu tanduk dan salah satu jenderalnya. Dan sesuai bukti sejarah, Roma muncul dari Makedonia, yaitu dari wilayah barat. Nah, nantinya Roma mengalahkan kerajaan Seleukus yang di timur, karena kerajaan Seleukus ini atau disebut dengan kerajaan Seleucid telah meluas dari timur awalnya dia, tapi dia terus merambah ke arah utara. Jadi Roma kuasai barat dan dia kalahkan kerajaan Seleucid yang ada di timur yang juga menguasai utara. Karenanya Roma dari barat menguasai timur, menguasai utara. Lalu kemudian Roma menyerang tanduk yang di selatan, yaitu Ptolemy, serta tanah permai yang adalah Israel. Dari Roma inilah muncul tanduk kecil, dan tanduk yang sama telah dinyatakan dalam Daniel 7 ayat 8. Jadi dua pasal ini, 7 dan 8, ada berbicara tentang tanduk kecil. Jadi Daniel 2 tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Daniel 7 menyatakan yang sama, tapi sebelum Yesus datang yang kedua kali harus ada proses penghakiman pemeriksaan. Dan itu dimulai setelah masa 2300 pagi dan petang berakhir, yang kita kenal dengan hari pendamaian. Dan tentang masa itu dijelaskan dalam Daniel 8. Dan meskipun tanduk kecil disebutkan dalam Daniel 7 dan 8 dan berkuasa, tetapi akan berakhir dan binasa tanpa perbuatan manusia. Lalu ada Daniel 9 yang berisi doa Daniel. Apakah jawaban yang diberikan kepada Daniel sehubungan dengan doanya ini? Jawabannya adalah nubuatan 70 minggu. Nah, apa fokus daripada nubuatan 70 minggu? Mari kita baca Daniel 9 ayat 26 dan 27. Mohon maaf kalau tidak rinci semuanya ya, saya harap kita semua sudah ingat semua pelajaran nubuatan. Kalau kita rinci semuanya, wah bisa lama, ini saja mungkin lama. Kita baca. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Siapa dia ini? Siapa raja yang diurapi ini? Yesus. Itu sebabnya dalam versi King James disebutkan langsung Mesaya. Karena Mesaya artinya yang diurapi. Dan pada waktu Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Tirai di Ka'bah terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya korban tidak berlaku lagi. Dia menghentikan ya korban sembelihan dan korban santapan. Jadi fokus daripada nubuatan 70 minggu adalah Yesus. Kedatangan Yesus, penghakiman pemeriksaan yang dilakukan oleh Yesus, kemudian Yesus dijanjikan. Dia yang diurapi datang untuk mati, menghentikan itu semua korban-korban. Kenapa? Kenapa Yesus harus datang dan hentikan itu korban-korban dan harus mati di kayu salib? Sebab agar Yesus dapat menjalankan penghakiman pemeriksaan sebagaimana Daniel 7 dan 8. Yesus harus menjadi, untuk Yesus dapat menjadi imam besar, dia harus dipilih dari antara manusia. Itu sebabnya untuk dia dapat turut mengambil bagian dalam prosesi penghakiman pemeriksaan, imam besar kita harus dipilih dari antara manusia. Yesus harus menjadi manusia. Kemudian, supaya imam besar dapat masuk ke dalam bilik yang maha suci, dia harus apa? Mengorbankan korban. Imam besar harus mengorbankan korban bagi dosanya dan bagi dosa bangsa. Tetapi Yesus tidak.
Dia tidak perlu korban, dia korbankan dirinya. Itu sebabnya dia harus datang ke dunia menjadi manusia, agar dia dapat mati menjadi korban, yang nanti melayakkan dia pada waktu kembali kepada Bapa, menerima pengurapan untuk menjadi imam besar kita. Baru dia dapat masuk ke dalam Ka'bah melayani sebagai imam besar. Ini pentingnya kita pahami rangkaian ini. Kalaupun digambarkannya seperti dari awal Yesus datang kedua kali, tetapi syarat untuk ini dinyatakan kemudian. Jadi saya ulangi, Yesus datang kedua kali, Daniel 2 dan 7. Sebelum Yesus datang perlu penghakiman pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh anak Allah, dan agar dia dapat melaksanakannya, dia harus turun ke dunia menjadi manusia, menjadi dia yang diurapi, yang mati tanpa ada salahnya. Supaya pada waktu dia kembali, dia dapat menerima pengurapan menjadi imam besar dan melaksanakan prosesi penghakiman pemeriksaan itu. Memeriksa buku-buku, ya, memeriksa mereka yang sudah mati dan yang masih hidup. Sehingga pada akhirnya pada waktu ditutup, dapat diketahui siapa yang selamat, siapa yang binasa. Dan Yesus yang akan datang tersebut bertemu dengan Daniel. Itulah yang Daniel 10 nyatakan. Kita baca ayat 4-7. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Inilah pernyataan tentang anak Allah bertemu dengan Daniel, dan hanya Daniel yang melihat. Gambaran serupa dinyatakan kepada Yohanes yang kekasih, bila mana kita baca dalam buku Wahyu, yaitu Wahyu 1 ayat 15. Yohanes bertemu dengan oknum yang sama. Daniel bertemu dengan Yesus, demikian juga Yohanes bertemu dengan Yesus, yang digambarkan dengan gambaran yang serupa. Mengapa kita perlu pelajari kembali semua bukti-bukti Alkitab dan sejarah ini sebelum kita melihat Daniel 11? Sebab banyak yang membuat penjelasan Daniel 11 menjadi tidak berhubungan dengan apa yang Daniel 2, 7, 8, 9, dan 10 nyatakan. Ingat, fokusnya adalah Yesus, dan Yesus akan datang kedua kali. Namun sebelum Yesus datang kedua kali harus terjadi penghakiman pemeriksaan, yaitu pembersihan Ka'bah. Dan untuk itu Yesus harus datang pertama kali sebagai Mesias, mati dibunuh padahal tidak ada salahnya, sebagai korban pendamaian, bangkit dan kembali kepada Bapa, menerima pengurapan, menjadi imam besar, yaitu pengantara kita, dan pada akhir 2300 menjalankan prosesi penghakiman pemeriksaan. Apa yang terjadi pada waktu Yesus diurapi di sorga? Kecurahan Roh Kudus, yaitu rohnya Yesus. Jadi Daniel juga menggambarkan tentang prosesi itu. Karena pada waktu Yesus menjalankan upacara itu, dia harus diurapi dulu. Itulah pentingnya kita hubungkan semua titik-titik kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Tidak bisa kita berdiri atau membuatnya berdiri sendiri-sendiri. Nah, jika saudara mengartikan Daniel 11 di luar dari kebenaran ini atau gambaran doktrin Ka'bah tadi, maka saudara berpotensi mengartikan Daniel 11 keluar dari jalur kebenaran. Nah, salah satu yang membuat potensi keluar dari jalur kebenaran adalah tentang Raja Utara dan Raja Selatan. Banyak yang memberikan penjelasan tentang hal ini secara rinci, ayat demi ayat, bukti-bukti sejarah, tahun-tahun bahkan. Kita tidak akan bahas dalam pekabaran ini, karena akan panjang sekali. Saudara bisa baca buku Daniel and Revelation dari Uriah Smith, serta penjelasan lainnya di YouTube oleh para ahli nubuatan dalam gereja Advent. Rincian sejarah yang mereka nyatakan sangat jelas, khususnya ayat 1-39 dari Daniel pasal 11.
Tetapi tentang ayat 40 sampai 45 mulai perbedaan, mulai muncul perdebatan sampai perpecahan. Bahkan dalam Allah yang benar. Nah, salah satu 18:58 paragraf 38 berkata, kita memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan untuk mempersiapkan orang-orang menghadapi peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dunia. Kitab Daniel dan Wahyu sangat penting bagi kita dan harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya bukan hanya dalam Advent, bukan hanya dalam pergerakan anti-trinitas, tapi gereja-gereja di denominasi lain juga belajar dengan sungguh-sungguh Daniel dan Wahyu ini. Dan memang kita setuju, kita sepakat bahwa penting belajar Daniel dan Wahyu. Tetapi jangan berhenti di sini. Perhatikan apa yang Nyonya White katakan 7 tahun sebelum ini keluar. Dalam manuskrip 12 tahun 1891 paragraf 14. Dia tulis begini. Kitab Daniel dan kitab Wahyu harus dipelajari dan disertai dengan perkataan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Bukankah ini yang kita lihat dalam Daniel 2, 7, 8, 9, dan 10? Bukankah Yesus yang menjadi pusat daripada setiap pasal tadi? Jadi dalam belajar kitab Daniel dan Wahyu, fokus kita siapa? Harus Yesus. Kalau fokus kita Yesus, maka kita akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Rangkaian sejarah akan cocok kepada apa yang telah dia nyatakan. Perhatikan kutipan sebelumnya tadi. Kita baca kembali. Yang kuning. Mempersiapkan orang-orang menghadapi peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dunia. Ini pentingnya kita belajar Daniel dan Wahyu. Persiapan apa yang diperlukan? Apakah mengetahui hari dan waktu akan kedatangan Kristus? Atau tanggal, bulan dan tahun? Itu yang kita perlukan? Tentu tidak. Apa yang kita perlukan? Satu-satunya kebutuhan kita untuk bersiap Yesus datang adalah memiliki Kristus dalam hidup kita. Oleh kehadiran Rohnya. Terkesan sederhana, makanya bingung mau jawab. Mungkin mereka pikir mungkin ada lambang nubuatan kah atau apa. Ya. Itu sebabnya Nyonya White bilang apa? Dalam mempelajari Daniel dan Wahyu, jangan lupa arahkan orang kepada lihatlah anak domba Allah. Dan Yesus dapat mencurahkan rohnya karena dia telah menjadi manusia, mati, lalu bangkit. Itulah syarat untuk Yesus dapat mencurahkan. Kalau tidak, tidak bisa. Namun banyak yang tidak melihat kebenaran ini dan sibuk dengan pelajaran sejarah. Terlebih lagi, ada buku Daniel dan Revelation dari Uriah Smith yang adalah salah satu pionir kita. Terlebih lagi, ada buku Daniel dan Wahyu yang ditulis oleh Uriah Smith. Dia adalah salah satu pionir kita dan dia menyatakan bahwa Daniel 11 adalah nubuatan literal, harafiah. Dalam Daniel 11 tidak ada lambang seperti emas, perak, tembaga, besi, tidak ada singa, beruang, macan tutul, binatang mengerikan, tidak ada. Daniel 11 langsung menyatakan tentang raja dan kerajaan. Dan karenanya bagi pelajar Alkitab akan mudah menghubungkannya dengan bukti sejarah. Demikian juga tentang Raja Utara dan Raja Selatan. Nah, Uriah Smith dalam bukunya menyatakan bahwa Raja Utara itu adalah Turki. Uriah Smith menyatakan Raja Utara itu adalah Turki. Dan yang selalu menjadi perguncingan tentang nubuatan dalam Daniel 11 adalah tentang Raja Utara. Raja Selatan umumnya sepakat adalah Mesir atau Prancis nantinya yang bersatu dengan Mesir. Surat dari John Loughborough. Berdasarkan surat ini, sang presenter mau yakinkan para pemirsa bahwa Nyonya White mendukung penjelasan A.G. Daniel dan Uriah Smith tentang Raja Utara yaitu Turki.
Jadi A.J. Daniel dengan Uriah Smith menjelaskan bahwa Raja Utara itu adalah Turki. Ya. Dan menurut Loughborough, Nyonya White setuju atau mendukung. Dan dasarnya adalah Testimonies volume 4 halaman 278 sampai 279. Namun setelah saya cek, tidak ada. Bahkan halaman itu bukan berbicara tentang Daniel 11. Oleh karenanya saya lanjutkan. Dalam kalimat yang kedua, paragraf kedua, dikatakan, ada yang menyatakan Raja Utara itu kepausan. Loughborough tulis, Nyonya White berkata kepada orang itu, tidak seharusnya mengisyaratkan hal seperti itu, dan idenya akan menciptakan kebingungan. Berdasarkan ini, presenter menyatakan bahwa Nyonya White tidak setuju bahwa Raja Utara itu adalah kepausan. Dengan sendirinya, sang presenter menggunakan surat ini membuktikan Nyonya White mendukung Raja Utara adalah Turki. Ya, Turki. Saya cari kalimat never should have intimated any such thing and that his idea would only create confusion. Saya tidak dapat kalimat ini dalam tulisan Roh Nubuat. Rupanya ini disampaikan secara verbal. Jadi menurut Loughborough, Nyonya White bicara kepada orang yang mengajarkan Raja Utara itu adalah kepausan, dan Nyonya White melarang secara verbal. Jangan isyaratkan, jangan kasih tahu mengenai hal itu, karena itu akan bikin bingung. Tidak ada tulisannya. Lalu presenter menyatakan yang berikut ini. Dalam menit 55.55 kepada menit 56.12. Jadi saya tidak tahu bagaimana Anda dapat menggunakan Roh Nubuat untuk mendukung pandangan Anda bahwa Raja Utara adalah kepausan ketika Anda tidak memiliki pernyataan darinya, yaitu Nyonya White. Dan dia dengan jelas mendukung mereka yang mengajarkan bahwa Raja Utara adalah Turki atau setidaknya kekuatan di utara Yerusalem. Kalimat ini saja sudah bikin masalah. Karena ada aliran atau kelompok yang percaya Turki tok. Tapi dia bilang Turki atau setidaknya kekuatan di utara Yerusalem. Jadi ada potensi yang lain. Ya. Jadi aliran ini mengatakan demikian, ada aliran yang ke Turki saja, tidak ada lagi yang lain. Gara-gara ini bisa pecah juga. Jadi mereka yang menyatakan bahwa Nyonya White mendukung ajaran A.J. Daniel dan Uriah Smith bahwa Raja Utara adalah Turki atau kekuasaan di sebelah utara Yerusalem, mereka tidak mendukung bahwa Raja Utara itu adalah kepausan, sebab tidak ada dukungan tulisan Roh Nubuat. Ini dia. Jadi sebelum saya lanjutkan, kenapa dibilang utara dengan selatan? Karena titik penentunya adalah kerajaan Israel atau Yerusalem itu. Di utara Yerusalem, di selatan Yerusalem. Ya. Tapi benarkah Nyonya White tidak bicara mengenai Daniel 11? Saya ikuti dia punya penjelasan, sedikit pun dia tidak jelaskan kutipan yang akan saya baca berikut ini. Kalau sudah ikuti dia punya penjelasan sampai selesai, kutipan-kutipan yang saya baca berikut ini dia tidak jelaskan atau dia tidak kutip. Mari kita baca dari Testimonies for the Church volume 9 halaman 14 paragraf 2. Dunia digoncang oleh roh berperang. Nubuat Daniel pasal 11 hampir mencapai penggenapannya yang sepenuhnya. Segera penglihatan-penglihatan yang mengganggu yang dibicarakan dalam nubuat-nubuat itu akan terjadi. Nubuat tidak berbicara banyak tentang Daniel pasal 11. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Nyonya White sangat menolong kita. Dikatakan segera penglihatan-penglihatan yang mengganggu yang dibicarakan dalam nubuat-nubuat itu akan terjadi. Artinya nubuat dalam Daniel 11. Karenanya, di mana kita berada dalam penglihatan-penglihatan itu, kita tentunya ingin tahu, karena dikatakan akan terjadi. Kalau akan terjadi berarti belum terjadi. Kita di mana ini? Kita di tempat yang akan terjadi atau belum terjadi atau nanti sesudah terjadi kita baru muncul. Ya, kita akan lihat di mana kita. Kita perlu tahu. Itu sebabnya orang belajar supaya ingin tahu di mana kita ini. Ya, memang Nyonya White tulis ini pada zamannya.
Daniel ke-11 hampir mencapai penggenapannya yang sepenuhnya. Banyak sejarah yang telah terjadi dalam penggenapan nubuat ini akan diulang. Dalam ayat ke-30 disebutkan tentang suatu kuasa yang lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Perhatikan dikatakan nubuat dalam Daniel 11 hampir mencapai kegenapannya yang sepenuhnya. Artinya belum sepenuhnya digenapi. Lalu dikatakan banyak dari sejarah yang telah terjadi dalam kegenapan nubuatan Daniel 11 akan terulang kembali. Dalam bahasa Inggris dikatakan much of the history. Yahweh tidak bilang all the history. Kalau dibilang all artinya semua yang dalam sejarah terulang lagi. Tapi dia bilang tidak, much of. Terjemahannya kalau kurang pas, mohon maaf, tapi disebutkan banyak, kurang lebih. Ya, artinya dari semua yang terjadi itu, banyak yang terjadi kembali, diulang. Bukan semua, tapi banyak. Pertanyaannya adalah, sejarah mana yang akan terulang kembali? Kita tahu akan ada kegenapan yang belum terjadi. Ya, kita tahu juga ada banyak yang sudah terjadi yang akan terulang kembali. Lalu yang mana itu? Sebab dengan mengetahui sejarah mana yang berulang, maka kita tahu bagian mana dari Daniel 11 yang belum digenapi sepenuhnya. Jawabnya dalam kutipan ini. Bagian akhir. Kita akan baca seterusnya. Dalam kutipan ini, Nyonya White mengutip Daniel 11 ayat 30. Tidak ditampilkan. Ini adalah satu paragraf, saya ambil ini bagian atasnya. Di bawahnya, dia kutip Daniel 11 ayat 30. Kita baca. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus dan akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Mohon maaf, tadi ini ada ayat 31 nanti yang di bawahnya. Nah, ayat ini berbicara tentang kejatuhan kerajaan Roma. Jadi kita harus dalam mempelajari sejarah, ada dua jenis Roma. Pagan Roma dengan papal Roma. Pagan Roma itu kekafiran, kerajaan. Kalau papal Roma itu adalah kepausan. Jadi di sini yang jatuh adalah kerajaan Roma, kekafiran Roma, jatuh. Namun dari kejatuhan kerajaan Roma ini muncullah kepausan. Apa buktinya? Nah, kita baca kutipan selanjutnya. Kutipan selanjutnya ini berisi ayat 31 sampai 36 dari pasal dari Daniel pasal 11. Jadi di kutipan ini tadi, ya, di kutipan ini dia ambil ayat 30 yang lalu pulanglah ia dengan hati menendam. Sesudah itu, sesudah ayat ini ada satu ayat lagi, ayat 31. Masih dalam paragraf 17. Nanti paragraf 18 dan 19 baru ayat 32 sampai 36. Kita baca Daniel 11 ayat 31 sampai 36. Saya ambil dari Alkitab, bukan dari tulisan Roh Nubuat yang Nyonya White tulis karena persis sama. Jadi supaya gampang kopi dari Alkitab. Ayat 31 sampai 36. Dikatakan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan,
dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Dari sini saudara bisa lihat, ini adalah gambaran tentang tanduk kecil yang adalah kepausan. Jadi ayat 31 sampai 36 ini adalah tanduk kecil punya kuasa, masa zaman kegelapan. Perhatikan ayat 31, berbicara tentang kekuatan tentara, yaitu pasukan Raja Clovis dari Franks, yang membuat kesepakatan dengan kepausan Roma di tahun, masih ingat yang lalu? Tahun 508. Itulah titik awal penghitungan 1290 dengan 1335. Pada tahun 508 itu terjadi penyatuan negara dan gereja. Paus dibantu oleh Raja Clovis untuk menyerang kaum Arian. Dari situlah muncul kekuasaan atau kekuatan kepausan ini. Dan oleh karena kekuatan militer itu, kepausan menyingkirkan Ostrogoth dari Roma tahun 538. Dan itulah wujud dari penyatuan gereja dan negara yang menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Inilah masa zaman kegelapan itu. Periode yang berentang antara 538 sampai 1798, 1260 tahun. Lalu ayat 33, inilah masa itu. Orang-orang kudus akan mengalami aniaya. Ada yang karena pedang dan api, ada yang ditawan dan dirampas. Aniaya ini akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Ayat 35 katakan sebab akhir zaman belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini perlu diketahui. Akhir zaman yang dimasukkan di sini bukan nanti pada waktu Yesus datang kedua kali. Tapi penetapan masa kegelapan. Akhirnya kapan? 1798. Jadi sampai di situ terjadi itu aniaya. Sebelum itu tiba, mereka masih alami itu. Itulah ayat 35. Nah, sesudah mengutip ayat-ayat ini, ya, Nyonya White kutip ini dalam suratnya tadi. Dalam paragraf 20, ya ingat tadi kita baca paragraf 17, kemudian ini dalam paragraf 18 dan 19, dan paragraf 20, Nyonya White tuliskan yang berikut ini. Adegan yang mirip dengan yang digambarkan dalam kata-kata ini akan terjadi. Kita melihat bukti bahwa setan dengan cepat menguasai pikiran manusia yang tidak memiliki rasa takut akan Allah di hadapan mereka. Marilah kita semua membaca dan memahami nubuat-nubuat dalam buku ini, karena kita sekarang sedang memasuki masa kesusahan yang dibicarakan. Perhatikan, Nyonya White tidak berkata adegan yang sama atau persis, tetapi adegan yang mirip. Jadi ada adegan yang mirip dengan Daniel 11 ayat 31 sampai 36 yang akan terjadi. Artinya, penganiayaan umat kudus akan terjadi kembali. Penyatuan gereja dan negara akan terjadi kembali. Sebab gereja bersatu dengan negara, gereja akan gunakan kekuatan negara, yaitu militer, untuk menindas umat Allah. Saudaraku dalam Tuhan, kita belum tahu apa itu artinya dianiaya. Ayat 33 tadinya katakan, ada yang dibunuh dengan pedang, ada yang dibakar dengan api, ada yang dipenjara, dan ada yang dirampas hartanya. Kita tidak paham hal-hal ini karena itu belum kita alami. Kita baru alami masalah kecil, mungkin isu dalam keluarga, mungkin isu dalam kelompok, mungkin isu dalam pergerakan, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah kesehatan, dan lainnya. Kita sudah merana seperti orang dianiaya berat sekali. Baru hal-hal kecil kita punya kesaksian sepertinya sudah paling berat di dunia. Bahkan kita tidak jarang
mengeluh kepada Tuhan, kenapa saya begini Tuhan? Padahal kalau saudara hidup di zaman itu, saya tidak tahu bagaimana keluhan saudara atau keluhan saya, keluhan kita semua. Kita belum alami yang mereka alami. Jadi kita harus berhati-hati, itu sebenarnya dikatakan, lihat kalimat terakhir, karena kita sekarang sedang memasuki masa kesusahan yang dibicarakan. Jadi, Nyonya White sampai di sini menyatakan bahwa Daniel 11 ayat 31 sampai 36 adalah kepausan. Dan banyak adegan yang akan terjadi kembali dari masa kegelapan itu. Itu sebabnya Nyonya White katakan, karena kita sekarang sedang memasuki masa kesusahan yang dibicarakan. Dan perhatikan ada titik 2. Sesudah kalimat dibicarakan ada titik 2. Ya. The trouble spoken of, titik 2. Kenapa? Karena saya tidak ambil titik 2 itu adalah Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Akan terlalu panjang bila ditampilkan dalam satu layar. Karenanya saya pisah. Titik 2 itu ini. Nyonya White kutip Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Maka pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Perhatikan, Nyonya White tulis tadi tahun 1904. Dan dia berkata, kita sedang memasuki masa kesusahan. Pada tahun itu dia sudah bilang begitu. Nah, Daniel 12 ayat 1 adalah masa pintu kasihan ditutup. Jadi saat dikatakan kita sedang memasuki masa kesusahan, artinya kita sedang mendekati masa pintu kasihan ditutup. Oleh sebab itu, kita dipersiapkan untuk itu. Sejak 1904 sampai sekarang adalah proses penyiapan. Tidak lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Dan suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi akan melanda. Itu sebabnya Nyonya White katakan, adegan yang mirip dengan masa kegelapan, seperti yang belum pernah terjadi, akan terjadi. Tapi apa yang miripnya? Apakah peristiwanya? Belum tentu. Peristiwanya belum tentu sama. Tapi kengeriannya itu belum pernah. Kita baca dalam Kemenangan Akhir, kita baca dia punya peristiwa saja, sudah memberikan bayangan yang mengerikan. Bayangkan kalau kita hidup di zaman itu. Nah ini belum pernah terjadi. Apa yang terjadi kita tidak tahu, tapi yang pasti lebih ngeri dari zaman kegelapan. Namun yang namanya tertulis dalam kitab, yaitu nama-nama yang diperiksa dalam penghakiman pemeriksaan dan didapati benar akan terluput. Ini pentingnya kita melihat gambaran besar buku Daniel. Jadi buku Daniel kalau kita ulang lagi, supaya kita ingat fondasinya. Pasal 2 tentang apa? Yesus datang segera, atau Yesus datang kedua kali. Pasal 7 tentang Yesus datang kedua kali. Tetapi sebelum Yesus datang harus ada penghakiman pemeriksaan, yaitu hari pendamaian. Dan untuk Yesus dapat melakukan itu, Yesus harus apa? Datang ke dunia ini pertama kali menjadi manusia. Dia diurapi menjadi Mesias. Dan mati oleh karena tidak ada salahnya. Dan pada waktu dia bangkit kembali kepada Bapa, menerima pengurapan oleh minyak dari Bapanya, menjadi imam besar. Baru dia dapat lakukan prosesi penghakiman pemeriksaan. Apakah ada akhirnya? Ada, yaitu pintu kasihan ditutup. Itulah Daniel pasal 12. Sesudah itu kita akan mengalami masa kesesakan yang besar, atau istilah lainnya apa? Masa kepicikan Yakub. Itulah yang akan dialami.
Itulah yang Daniel mau sampaikan kepada kita. Perhatikan sekarang tabel berikut ini, yang dibuat dari apa yang sudah kita pelajari, dari fondasi-fondasi tadi. Ya, Daniel 2, ini dia punya rincian. Fokusnya Yesus datang kedua kali. Daniel 7, ini dia punya rincian. Fokusnya penghakiman pemeriksaan dimulai. Meskipun pada waktu Daniel 7 ada juga Yesus datang kedua kali. Datang kedua kali harus ada proses pemeriksaan. Daniel 8 itu rinciannya. Tidak semua binatang disampaikan, cuma 2 jenis binatang, cuma 2 kerajaan. Dan pada akhirnya keabadian atau dibersihkan. Dan Daniel 11 dan 12. Kalau Daniel 2, 7 dan 8 menggunakan lambang, tapi Daniel 11 dan 12 literal umumnya. Di situ langsung disebutkan raja-rajanya, siapa saja. Dan siapakah Raja Utara. Inilah secara ringkas, kalau kita mau gambarkan dalam bagan, apa yang buku Daniel sampaikan. Sekarang yang menjadi masalah adalah siapa Raja Utara. Dari semua ini, dari semua gambaran ini dalam buku Daniel ini, sebenarnya Raja Utara sudah jelas, betul apa tidak? Dari sini 10 jari kaki, yaitu Eropa terbagi. Di sini 10 tanduk, kerajaan Eropa terbagi. Yang mana nanti jadi salah satu tanduk muncul tanduk kecil, tiga patah, satu muncul di tanduk kecil. 8 juga tanduk kecil. Lalu yang di sana, jadi kalau kita lihat polanya, jawabannya sudah jelas. Tapi kita lihat dulu, ada juga yang mengatakan Raja Utara itu adalah Turki. Tadi Uriah Smith dengan A.J. Daniel katakan Turki. Dan ada orang yang lain juga meyakini hal yang sama. Sebab mereka percaya Daniel 11 adalah literal, bukan rohani. Ada juga yang percaya adalah kepausan. Jadi ada yang bilang Turki, ada yang bilang kepausan. Dari pola yang tadi kita sudah lihat, dari bukti-bukti dari buku Daniel dan juga Roh Nubuat dan Sejarah, jawabannya jelas sebenarnya. Tapi sebelum kita kasih jawaban yang jelas, karena saya masih kasih tanda tanya di situ, ya, sebelum kita baca jawaban yang jelas, mari kita baca kembali ayat-ayat berikut ini. Mungkin agak kecil, saya akan bacakan, mudah-mudahan dapat dibaca. Diambil dari Daniel 7, 8, dan 11 tentang tanduk kecil. Daniel 7 bilang begini. Saya langsung baca ayat 11. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Ya, perhatikan, perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ayat 26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Dalam Daniel pasal 2, batu menimpa dan semua hancur seperti sekam, hilang lenyap, tidak ada lagi. Demikian juga ini, lenyap, tidak ada. Pasal 8 tentang tanduk kecil. Saya baca ayat 25, bisa baca ayat sebelumnya. Tapi itu semua tentang tanduk kecil. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Siapa itu? Ya Allah yang terutama ya, Bapa. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Artinya yang menghancurkan si tanduk kecil siapa? Allah. Yang pasti nanti melalui anaknya. Jadi dari pasal 7 dengan pasal 8 jelas tanduk kecil akan binasa. Dan yang binasakan bukan manusia. Ya. Nah, Daniel pasal 11 ayat 36 katakan, raja itu akan berbuat sekendak hatinya. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Ya, dalam sini dikatakan apa? Yang tadi itu. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Ya, dia ngomong sombong. Di dalam Daniel pasal 11, dia mengucapkan kata yang
tak senonoh, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Lalu ayat 45, ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Sebab yang membuat dia musnah bukan manusia. Manusia nggak bisa tolong. Nah, nanti mungkin ada yang bertanya, kenapa langsung 45? 40 sampai 44 bagaimana? Karena itu sering jadi isu. Nanti kita lihat. Tapi intinya adalah setelah membaca ayat-ayat dalam Daniel 7 dan 8 yang berbicara tentang tanduk kecil, yang mana dinyatakan juga dalam Daniel 11 ayat 36, maka siapa raja yang mati yang tidak seorang pun menolongnya? Dalam ayat 45 ini, raja itu kepausan. Nah, dalam Alkitab, utara dan selatan punya makna totalitas atau keseluruhan. Supaya kita lihat juga, kenapa digunakan istilah utara dengan selatan. Mazmur 89 ayat 12 dan 13. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Seluruhnya dunia ini digambarkan dengan utara dan selatan. Lalu, Yeskiel 21 ayat 3 dan 4. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan, lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Istilah selatan utara atau utara selatan adalah bermakna keseluruhan, total. Ya. Utara dan selatan itu menyatakan totalitas atau keseluruhan. Nah, utara juga mempunyai makna lain, yaitu menentang Allah. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah utara. Itulah setan punya kerinduan untuk duduk di sebelah utara. Sementara selatan artinya kekuatan manusia tanpa Allah. Raja selatan adalah rajanya Mesir. Siapa dia? Firaun. Tentang Firaun dikatakan dalam Keluaran 5 ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Dan kalau kita ingat peristiwa 10 tulah itu, setiap kali Musa dan Harun membuat suatu keajaiban, suatu tulah, selalu ditandingi dengan ahli-ahli sihirnya, ya, jambi-jambi atau orang-orang dukunnya. Selalu menggunakan kemampuannya, ya. Itu lambang dari selatan. Jadi utara lambang orang yang menentang Tuhan atau pihak yang menentang Tuhan. Kalau selatan adalah pihak atau orang yang menentang Tuhan dengan menggunakan kekuatannya. Dan dalam hal ini di selatan itu adalah Perancis. Saat Perancis bergabung dengan Raja Selatan, Perancis yang saat itu adalah ateis, maka keduanya tidak percaya kepada Allah. Keduanya bergantung kepada kemampuan manusia. Dan Perancis inilah yang menyerang dari selatan, sesuai sejarah. Karena jika kita kembali kepada Daniel 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Ya, dia di sini Raja Utara. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Inilah peristiwa yang terjadi di tahun 1798. Saat Paus alami luka yang membahayakan hidupnya. Serangan Prancis dalam hal ini oleh Jenderal Berthier menangkap Paus dan memenjarakannya. Dan itu sudah terjadi. Namun sesudah itu Paus pulih dan menerima dukungan dari pihak lain, khususnya dukungan kekuatan.
Itu sebabnya dikatakan raja negeri utara itu akan, ya, raja negeri utara itu akan menyerbunya. Menyerbu apa? Selatan lagi dengan kekuatan yang dia dapatkan dari pihak lain. Satu sisi sejarah menyatakan itu. Satu sisi lain, Uriah Smith bilang begini, berdasarkan sejarah juga, bahwa Mesir menyerang Turki. Mesir dari selatan menyerang Turki di atas, di utara. Nantinya Turki akan menyerang Prancis yang juga ada di selatan. Jadi si Uriah Smith menyatakan ada Mesir serang Turki, tapi nanti raja negeri utara itu akan menyerbu bukan Mesir lagi, tapi siapa? Prancis. Coba perhatikan. Jadi terjadi segitiga. Mesir serang Turki, Turki serang Prancis. Sementara satu sisi ada sejarah yang menyatakan Prancis menyerang utara, dalam hal ini kepausan, dan pada waktu paus akhirnya pulih dari lukanya itu, dia menyerang seluruh selatan. Tidak memilih hanya Prancis, tapi seluruh selatan. Karena dikatakan meliputi semuanya seperti air bah. Jadi supaya saudara sekalian bisa bandingkan, saya bukan menyalahkan Uriah Smith atau lebih tahu lebih dari Uriah Smith, tidak juga. Tapi Uriah Smith dengan mengatakan Mesir menyerang Turki, tapi nanti balasannya Turki menyerang Prancis, agak kurang nyambung, ya. Memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semua seperti air bah. Berbeda dengan Prancis menyerang kepausan, nanti kepausan balas menyerang semuanya. Dia genangi seperti air bah. Karenanya, siapakah Raja Utara? Raja Utara adalah kepausan. Hal ini berdasarkan dari rangkaian nubuatan dalam buku Daniel, bukti sejarah dan pernyataan roh nubuat. Dari semua rangkaian ini, jelas Raja Utara adalah kepausan dan didukung oleh sejarah. Nah, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena ada orang bilang, saudara mau percaya Turki atau kepausan, pilihan saudara. Yang penting selamat. Silahkan kalau mau bicara begitu. Tapi kita harus punya prinsip. Dan prinsip kita bukan menyalahkan mereka yang percaya Turki. Bukan juga. Tetapi kita dalam mempelajari ini harus melihat prinsip dasar kebenaran. Tentang peran Yesus sebagai imam besar, tentang kedatangannya yang kedua kali. Sehingga semuanya itu harus dihubungkan dengan itu. Dan dari semua rangka itu, nyata adalah kepausan. Sebab kepausanlah yang menentang Allah, kepausanlah menghentikan korban-korban itu. Namun, mari kita baca kutipan-kutipan berikut ini, agar lebih mengerti kenapa kita harus tahu bahwa Raja Utara itu adalah kepausan. Last Day Events, halaman 227 paragraf 1 berkata, Allah belum menyingkapkan kepada kita kapan pekabaran ini akan ditutup, atau kapan masa percobaan akan berakhir. Pekabaran yang dimaksudkan adalah pekabaran malaikat ketiga. Hal-hal yang disingkapkan akan kita terima bagi diri kita sendiri dan bagi anak-anak kita. Tetapi janganlah kita mencari tahu apa yang telah dirahasiakan dalam dewan yang maha kuasa. Artinya, kapan pintu kasihan ditutup, kita tidak tahu. Dan Allah tidak beritahu juga. Itu rahasia Allah. Bagian kita adalah berjaga dan bersedia. Itu sebabnya kita perlu rohnya Yesus. Tetapi roh nubuat juga berkata dalam buku yang sama, halaman 227 paragraf 3. Allah telah menunjukkan kepada saya dengan jelas bahwa patung binatang, yaitu undang-undang hari Minggu, akan terbentuk sebelum masa percobaan ditutup. Karena itu akan menjadi ujian besar bagi umat Allah yang akan menentukan nasib kekal mereka. Patung binatang bukan ciptaan Turki. Betul? Saya ulangi ya. Patung binatang bukan ciptaan Turki, tetapi ciptaan kepausan. Kapan pintu kasihan ditutup, kita tidak tahu. Tetapi patung binatang atau undang-undang hari Minggu terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Apa artinya? Artinya, kita juga tidak tahu kapan undang-undang hari Minggu dibentuk.
Sebab jika kita tahu kapan undang-undang hari Minggu ditetapkan secara universal, maka kita pun akan tahu kapan pintu kasihan ditutup, karena keduanya berhubungan. Namun tanda-tandanya mulai nyata. Karenanya kita harus bersedia. Inilah amaran dari Daniel 11. Dia akan serang kembali. Dia pernah diserang. Dia pernah mengalami luka yang hampir merenggut nyawanya. Luka yang mematikan. Tapi begitu dia sembuh, dia akan serang kembali. Dan kalau kita ikuti pelajaran sejarah mengenai Daniel 11 ayat 40 sampai 45 itu, peristiwa itu akan berlangsung dengan cepat. Karenanya adegan yang serupa akan terjadi sampai kegenapan sepenuhnya tercapai. Oleh sebab itu Roh Nubuat menasihatkan dalam Spiritual Gifts volume 4B halaman 97 paragraf 1. Kita hidup terlalu dekat dengan penutupan pintu kasihan untuk puas dengan pekerjaan yang dangkal. Saya harus berhenti di sini supaya kita merenungkan kalimat ini. Kita hidup terlalu dekat dengan penutupan pintu kasihan untuk puas dengan pekerjaan yang dangkal. Masing-masing kita tahu apa makna dangkal di sini. Ini apakah masalah ukuran tinggi tubuh atau ukuran kekayaan atau ukuran pengetahuan? Bukan. Ini ukuran apa? Kerohanian. Kita seringkali puas dengan ukuran kerohanian kita yang dangkal. Yang penting saya datang gereja. Yang penting hari Sabat saya hadir. Dan kita harus lebih seperti Kristus dalam tingkah laku dan watak untuk menanggung dan berhasil melawan godaan setan. Kasih karunia Allah cukup untuk setiap pengikut Kristus. Artinya kita perlu apa di sini? Roh. Puji Tuhan. Kasih karunia Kristus itu adalah rohnya. Yang kita perlu itu. Karena kita masih dangkal. Kalau terjadi masa penganiayaan yang di masa kegelapan itu, kita semua ini binasa. Tidak ada yang lolos. Ini pentingnya kita tahu Daniel 11. Sebab dia memberikan rincian lebih lagi. Daniel 2 tidak diberitahu tentang tanduk kecil. Tapi Daniel 7 ada tanduk kecil. Daniel 8 tanduk kecil. Daniel 11 dia kasih tahu semua sejarah sampai tanduk kecil itu marah. Sebab dalam sejarah itu tanduk kecil rupanya pernah diserang. Sesudah itu dia serang balik. Itu sebabnya Nyonya katakan apa? Yang pernah terjadi ini akan terulang kembali. Tapi mirip. Sebab yang akan terjadi lebih lagi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu kita hidup dangkal. Tidak lolos nanti kita. Inilah pentingnya mengetahui siapa Raja Utara. Tetapi kami tidak menyatakan bahwa barang siapa percaya Raja Utara adalah Turki, maka tidak selamat. Oh tidak. Jangan salah paham. Tetapi pelajaran ini menghimbau agar kita melihat gambaran besarnya bahwa sebelum Yesus datang ada penghakiman pemeriksaan, yaitu pembersihan Ka'bah. Dan pada waktu sudah bersih, pintu kasihan ditutup. Namun ada kuasa tanduk kecil yang mau gantikan itu semua. Karenanya meski dia diberi waktu untuk berkuasa, namun akan berakhir. Sebab batu, yaitu Yesus Kristus, akan datang dan hancurkan semuanya tanpa bekas. Dan mendirikan kerajaannya yang memenuhi dunia ini. Karenanya ingat, kitab Daniel dan kitab Wahyu harus dipelajari dan disertai dengan perkataan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku dalam Tuhan, pertentangan terakhir itu melibatkan seluruh dunia, utara sampai selatan. Dan kekuatan yang terkesan kecil tapi sangat berkuasa, bahkan meluas ke seluruh dunia, menembus batas negara, budaya, agama adalah siapa? Turki? Kekuasaan apa yang dapat menembus batas negara, budaya, dan agama? Kekuasaan apa? Kepausan. Apapun dilakukan oleh kepausan, dimanapun itu, di negara apapun, berterima dan diterima dengan penuh sukacita.
Bahkan imam yang di Jakarta cium-cium dia punya kening. Ulang-ulang dia cium. Karena tidak diperhatikan. Waktu dia cium pertama tidak diperhatikan. Dia ulang lagi, cium lagi. Bayangkan itu. Melewati batas-batas negara, budaya, dan agama. Hanya kepausan. Jadi ingat, utara selatan juga menggambarkan totalitas keseluruhan. Pertentangan terakhir ini antara Yesus dan setan ini adalah seluruh dunia. Ya. Dan yang menguasai seluruh dunia saat ini secara kekuasaan meskipun terkesan kecil adalah kepausan. Itu sebabnya fokus buku Daniel adalah Yesus. Sebab Yesuslah yang telah mengalahkan segalanya. Segala kuasa telah diberikan kepadanya baik di sorga maupun di bumi. Dan Yesuslah yang kita perlukan sekarang ini. Di mana kegenapan Daniel 11 akan mencapai kegenapannya yang sepenuhnya. Itu sebabnya kebutuhan terbesar kita adalah rohnya Kristus. Sebab oleh menerima rohnya Kristus, kita menjadi warga, ya terima kasih. Oleh kita menerima rohnya Kristus, kita menjadi warga kerajaan kasih karunia. Kalau kita tetap setia dalam kasih karunia, kita dapat menerima kerajaan kemuliaan. Pada waktu dia datang kedua kali. Dan pada waktu kerajaan Kristus turun ke dunia ini, setelah 1000 tahun kita di sorga, itu akan memenuhi seluruh dunia. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, agar kita ingat waktu kita sudah singkat. Adakah kita masih dangkal atau kita sudah bertumbuh? Sebab masa yang mirip dengan Daniel 11 akan terulang kembali, bahkan lebih lagi seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Adakah kita lolos? Dan untuk kita dapat menang melewati itu semuanya, penting sekarang untuk menerima rohnya Yesus. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, tulisan roh nubuat, dan juga bukti sejarah tentang Daniel 11. Kami bukan untuk menyalahkan orang lain atau menghakimi yang sudah mempelajari sebelumnya. Namun kami perlu membawa gambaran besar tentang isi buku Daniel yang penting bagi umat Allah. Sebab Kristuslah yang terutama, yang ditinggikan. Itu sebabnya doktrin Ka'bah dinyatakan, sebab Ka'bah adalah tentang Yesus. Dan saat ini adalah prosesi penghakiman, pemeriksaan. Karenanya, kalaupun kami sungguh-sungguh belajar Daniel dan Wahyu, biarlah kami mengarahkan pandangan orang kepada Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Dan teristimewa, menjelang penutupan pintu kasihan, kebutuhan terbesar kami adalah rohnya Yesus. Kami masih hidup dangkal dalam kerohanian, baru masalah kecil sudah merengek-rengek, belum alami aniaya sebagaimana umat-Mu di zaman kegelapan. Biarlah kami bertumbuh dalam iman, kuat, sehingga pada waktu pintu kasih ditutup dan Yesus keluar dari bilik maha suci, kami mengalami tantangan, mengalami kesesakan besar, dapat kami lalui hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima kerajaan kemuliaan. Tuhan kasihani kami. Kami sebagai kelompok kecil di dunia ini memiliki tantangan yang banyak dan besar, entah di dalam, entah di luar. Kiranya melalui pengalaman sahabat ini, pelajaran Daniel 11 ini, mengingatkan kami untuk bersiap, berjaga, dan selalu bekerja, mengabarkan kepada banyak orang sehingga banyak yang bertobat, menerima kebenaran ini. Beserta kami semua di tempat ini yang di Timika, demikian juga dengan mereka yang di luar sana, di setiap tempat dimanapun mereka berada. Kiranya roh yang sama menguasai mereka, sehingga kami semua bersatu padu, bergandengan tangan untuk menjangkau banyak jiwa selama pekabaran malaikat ketiga belum ditutup. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.